Halo sahabat Laguga, apa kabar? Yang pastinya baik kan? Oke, kali ini Laguga Entertainment dan saya sendiri Aris Minasi akan kedatangan tamu loh. Tamunya siapa? Pasti bagus. Salah satu idol Putra Maluku. Ya, kita kedatangan ada Lee Kulalean. Perbaiki nada tingginya, terus depan kaca latih ekspresi kamu supaya jangan seperti orang stres. Perasaanku, aku senang banget dan pas aku lolos ke spektakuler, aku antara yakin dan gak yakin. Aduh, ternyata aku udah masuk spektakuler gitu. Orang yang paling kecewa ya, kalau misalnya aku posisi pertama pendukung-pendukungku yang udah mendukung aku, keluargaku, orang-orang terdekatku. Buat teman-temanku, aku yakin kalian bagus banget dan berikanlah yang terbaik buat banyak orang karena kalianlah yang terbaik. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap saja bersama saya untuk hari ini dan sampai selesainya. Oke, check it out. Lil, apa kabar? Baik Pak Elis. Cas dulu lah. Cas lah. Kabarnya hari ini bagaimana? Luar biasa, baik Pak Elis. Event apa aja nih sebentar lagi mau dibikin? Kegiatan masih sama Kegiatan. seperti yang dulu-dulu, masih tetap di bidang musik Pak Elis. Musik. Hanya ya agak rubah jalur dikit. Sekarang lagi serius ke studio. Masih Garap-garap tarik. nyanyi ya sedikit, sekali-sekali lah. Paling tidak ada pemanasan lah Pak Elis. Mesti tarik vokal ya? Ya, harus, Oh, gitu. harus. Oh, jadi penting juga. sekarang ini nih kegiatannya bikin musik, Ya, lebih Sekali-sekali. fokus ke studio. fokus ke studio ya. Bikin musik, arranger Ya, aja, arranger musik. itulah. Berarti banyak dong ya kegiatannya untuk Lumayan, paling tidak ada 1, 2 atau 3 lagu yang ya digarap digarap ya. Mainnya kebanyakan lagu-lagu sesuai dengan zaman Zaman ya ya. kan. Kalau misalnya zaman ini lagi zamannya yang itu ya itu, zaman yang ini ya ikut itu. pasar Sesuai, gitu ya, maksudnya, ikut pasar maksudnya. sesuai konsumsi publik. Konsumsi masyarakat ya. Ya, Nah, sekarang ini nih, Pak Lil. Sebelum nggak masuk ke yang lebih ke dalam lagi Ya. Gue mau nanya. Lil kan mantan dari Indonesia Idol waktu itu, Yes. kayak episode berapa ya waktu itu ya? Waktu itu tuh Idol 3, Idol 3 ya? 2006. 2006 ya? Nah, 2006. Waktu itu yang juara satu siapa ya? Yang juri Bukan yang nomor satunya siapa? nomor waktu itu 1 Ihsan. ya? Iksan. Ihsan Tarore, runner up-nya tuh Dirli. Sompi. Dili. Iya. Sama-sama Nobo. Maria. Sekarang ini beredar ya. Sekarang ini beredar bahwa audisi kota untuk Indonesian Idol ya untuk tahun-tahun kedepannya, entah ini tahun ini atau tahun kedepannya itu dicoret untuk ikut audisi untuk wilayah kota Ambon. Bisa ikut, tapi bukan di kota Ambon sendiri, melainkan ke kota-kota lain. Contohnya terdekat dari kota-kota Ambon, kota Makassar mungkin. Apa namanya, atau pre-audisi sama audisi. Iya, kira-kira seperti itu. Lalu tanggapan Lil sebagai ex Indonesian Idol 3, Siap. apa yang mesti dibikin untuk masyarakat kota? Iya. Khususnya untuk anak-anak muda yang sekarang lagi berkembang. Ini pertanyaan yang sangat baik menurut saya. Dulu zamannya saya pertama ikut Idol itu Idol bukan kota audisi. Ini awalnya ya, Idol itu bukan kota audisi. Iya. Jadi Idol itu masih kayak apa ya, pre-audisi. Pre-audisi setelah lolos harus ke Jogja dulu, belum ke Jakarta. Iya. Nah, itu pada saat kalau misalnya Ambon masuk sampai spektakuler, berarti Ambon akan dijadikan sebagai kota audisi. Itu zaman saya. Waktu itu puji Tuhan itu lolos sampai spektakuler show. Iya. Akhirnya Ambon jadi kota audisi. Karena satu orang yang Karena waktu itu zaman saya tuh waktu Ambon itu masih kota pra-audisi, Pra-audisi. belum audisi, ya gitu. Masih orang bilang masih mencari
Bibit. Saya Bibit. Ya, itu masih yang dinilai sama juri lokal digabung sama Fremantle Media itu. Belum ketemu sama memang betul-betul juri. Nah, itu. Jadi setelah lolos sampai spektakuler show, Ambon jadi kota audisi. Nah, setelah itu munculnya Wilson, habis itu Igo, Itu karena Beto. lihat di situ waktu itu kan ya? Ya, waktu itu memang sepak terjang awalnya tuh Dari situ, ya, karena memang masuk spektakuler. Jadi saya dijadikan, yang awalnya itu masuk spektakuler, makanya Ambon dijadikan kota audisi. kota audisinya. Ya, selangnya waktu berjalan, mungkin ya mengalami beberapa penurunan kualitas. Kualitas ini banyak segi gitu kan, Pak Elis. Bisa saja dari vokal, bisa saja dari mental, bisa jadi mungkin orang Referensi Ambon lagu tuh ya? masih Referensi lagu yang harus lebih dikembangkan begitu. Dari sisi penampilan itu segala macam. Performance Mungkin juga, ya performance. harus. Karena dunia entertain sekarang kan sudah berubah. Iya. Dulu zaman festival kan dengan segala gaya yang hormat, harus begini, harus nyanyi. Itu orang selalu fokus kepada vokal. Nah, orang Ambon itu rata-rata lahir langsung bisa nyanyi. Iya, setuju. Terus bisa nyanyi. Nah, itu bibit. Nah, cuman bibit itu harus didukung dengan beberapa komponen yang harus mendukung itu. Bisa saja dari pembawaan, bisa saja dari mental yang baik, gitu. Style yang bagus, begitu. Mental yang cukup. Nah, itu faktor-faktor yang sangat mendukung. Itu sih Pak Elis. Tapi kalau misalnya sekarang begini, mental itu udah dapet ya, udah ada. Tapi kalau nggak referensi juga susah juga. Iya. Ikut perkembangan zaman musik. Ya. Dari hari, bulan, dari hari, minggu, bulan bahkan tahun. Kalau memang kita nggak update juga itu, Ya, itu nanti penting. kita ketinggalan banget gitu. Iya. Segala sesuatu ya menurut saya, menurut saya dunia semakin berkembang, ya kan? Sekarang gini aja, Lil ya. Kalau misalnya mau nonton live ya, Iya. bisa nonton live di kafe-kafe di Iya, kota iya. Ambon khususnya. Kalau misalnya saya nonton yang sering nyanyiin tuh lagunya ya, menurut saya ya, Iya. menurut saya lagunya itu aja. Iya. Gitu, nggak ada lagu yang menantang gitu. Iya, loh. iya. Nggak ada yang lagu nantang. Kurang menurut saya. Itu kayak gitu, makanya mungkin lirikan dari kota besar mungkin ya. Iya, iya. Kayaknya tuh hal-halnya nggak ada yang istimewa. Iya. Menurut saya ya. Iya, iya. Tapi kalau misalnya begini terjadi, kira-kira Pak Lil mau bikinnya Jadi, seperti apa gitu? Supaya lebih mungkin, greget ya, gitu ini- loh di kalangan Ini kan masyarakat perkembangan tanah musik Jakarta. di Maluku, khususnya di Ambon ya. Jadi zamannya saya waktu masih kecil itu kita ngeband. Iya. Ya, berarti otomatis genre lagu, referensi lagu yang dimainkan juga pasti berbeda. Iya. Pasti lebih ke anak band dan segala macam. Setelah zaman berlalu, muncullah perkembangan teknologi yang lebih canggih. Musik-musik ini semakin hilang. Dulu muncul festival band, muncul ini sehingga referensi lagu yang anak-anak Maluku atau Ambon punya itu tidak jauh berbeda sama perkembangan musik di Iya. Indonesia. Siap. Nah, setelah muncullah karakter musik orang Maluku yang sebenarnya yang saat ini kita nikmati, nah disitulah mulai beralih. Perkembangan musik sudah mulai beralih. Kita ikut pasaran Ambon aja lah gitu, yang lebih menjual, lebih punya daya tarik Tapi itu untuk di kalangan lokal ini aja, lokal gitu, aja. ya. Lokal. Sehingga muncullah seperti itu. Padahal selalu mengkesampingkan apa yang seharusnya harus kita jajaki. Gitu. Enggak. Misalnya dari pemilihan lagu, nah itu kan sangat berpengaruh. Sehingga karena tuntutan profesi, akhirnya kita merubah semua itu. Iya. Kan menurut gue ya, Iya. musik itu kan bisa diinterpretasi, Iya, iya. bisa digali, Iya. gali perkembangannya lebih bagus Iya, gitu. iya. Cuma yang menurut kendala saya Iya. dalam hal ini kayaknya kurang ada sesuatu yang bagus gitu loh, yang bisa dijual keluar Iya, gitu iya, loh. Jadi terkungkung di wilayah itu aja. Ya. Mau keluar kayaknya nggak ada keberanian, nggak ada keberanian sama sekali. Jadi, iya. Itu Iya. menurut saya begitu. Iya, Cuma
Contoh aja lah, kalau nyanyi di sini, nyanyi di sini, nyanyi di sini, nyanyi di sini, nyanyi di macam tempat, setiap lagu yang mereka nyanyiin tuh pasti saya tahu, gitu loh. Apa ya? Jadi halnya tuh kesannya tuh biasa aja, ya kan? Biasa lagu ini lagi. Tapi kalau kita melangkah untuk jauh ke depan, ke kota besar, contohnya seperti itu. Mereka lagu-lagunya, wah, itu maksudnya itu seperti itu. Muncul referensi dengan hal-hal seperti itu. Karena kenapa? Segmen pendengar itu kan nggak sama. Segmen pendengar nggak sama. Bagaimana kalau kita merangkul untuk daerah keluar itu seperti apa? Apa yang kita tawar? Apa yang kita jauh? Apa yang kita mesti jual gitu loh. Kira-kira bagaimana untuk merangsang hal-hal seperti itu buat anak-anak muda yang mau berterjun langsung ke taraf nasional? Ya itu tadi harus ada faktor pendorong ya kan Pak Elis. Jadi ketika ini ini kan Ambon disebut ini gudang penyanyi. Ya. Itu salah satu itu brand. brand. Itu brand orang Maluku. Brand orang Maluku. Ambon khususnya. Nah, apa yang harus dibuat sehingga ini bisa didorong ke depan? Misalnya gini, kalau misalnya kita penyanyi di lokalan, terus disesuaikan sama pendengar di lokalan, orang di Ambon tuh lebih suka dengar lagu, istilahnya katong punya aja gitu. Nah, sedangkan profesi ini menuntut apapun yang terjadi harus, gitu sehingga referensi lagu yang ini minim lah, bukan tidak ada. Sebenarnya ada, tapi minim. Karena begini, si ini suka lagu ini deh. Gitu. Jadi untuk menarik perhatiannya, saya harus begini. Nah itu kan yang sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ada di tempat yang orang suka lagunya begini, ya kita harus begitu. Nah cuman kebanyakan tuh yang begitu, yang si A ini, yang B ini, ya paling berapa persen, yang ini lebih banyak ini. Sehingga referensi lagu yang harus kita punya itu akhirnya diminim. Karena lagu yang di luar itu belum tentu orang yang ini suka dengar, ini suka dengar. Apalagi yang lagi booming di Ambon lagu ini ini aja. Gitu. Sehingga referensi. Nah makanya faktor yang paling penting adalah ini bibit. Bagaimana dikelola sehingga dia ini jadi. Misalnya gini, tahun ini pokoknya apapun yang terjadi calon dari Maluku atau Ambon harus ada di ajang itu. Bagaimana caranya? Gitu. Harus dipoles, bukan cuma modal nyanyi, tapi gimana berbicara dengan publik, bagaimana menempatkan diri di posisi yang ini saya sebagai seorang penyanyi. Psikologis itu harus betul-betul bisa dikembangkan, Pak Elis. Sekarang gini, dari sekian banyak yang Lil bilang, ya kan, ini kan paling susah untuk dibikin. Kadang-kadang gampang, tapi untuk bikin tuh susah. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kadang-kadang kita menyanyi kalau di kafe-kafe contohnya kalau di kafe-kafe, itu kan kalau misalnya di kafe itu ada musik, berarti kan peminat musik itu kan pasti datang ke situ semua. Itu nggak mungkin nggak. Pasti di situ taunya orang-orang itu pasti tahu menyanyi atau tahu bisa main musik, pasti dia datang. Tiba-tiba kalau misalnya mereka datang menyanyi lagunya cuma itu doang kan, mubazir. Iya, rata-rata seperti itu. Jadi bagaimana untuk kayak misalnya kayak saya datang ke kafe ini nyanyiin lagu itu aja. Itu dua aja, ya ampun, 1000 lagu loh. Begitu. Kira-kira musik kayak bagaimana untuk menjual? Bagaimana untuk menjual? Jadi sana. Atau memang kesukaannya orang sendiri, kesukaannya penyanyi sendiri, atau mau ikut orang? Gitu. Jadi gini Pak Elis, misalnya contoh ini contoh paling kecil, lagu Ga misalnya. Lagu Ga bagaimana caranya mencari bibit yang baik, lalu poles. Dia ini harus betul-betul kita persiapkan untuk ajang ini. Ini kan terlepas dari hiburan dan segala macam. Dia ini memang bagus suaranya, cuman mungkin dia belum terlalu terbiasa sama referensi lagu yang tipe ini gini. Karena The Idol sekarang kan lagu-lagunya standar atas semua. Sekalipun suara bagus, teknik tidak bagus, itu juga tidak bagus. Sekalipun teknik bagus, nyanyi bagus, penampilan tidak bagus, itu juga tidak bagus. Nah, bagaimana caranya ada satu wadah atau tempat yang betul-betul itu menampung dan betul-betul mengelola ini talent buat jadi sesuatu yang baik. Nah itu, sehingga
bisa bersaing sama daerah-daerah lain gitu. Nah, misalnya pemilihan lagu, referensi lagu, bukan cuman itu, tapi bagaimana cara membawakannya, bahasanya, menyampaikan lagunya. Nah, terkadang kan kita kalah bahasa, menurut saya kita kalah bahasa. Ada yang nyanyinya bagus, tapi mungkin pengucapan artikulasi Inggrisnya tidak bagus. Mungkin saja suaranya bagus, tapi penyampaiannya tidak bagus. Itu juga persoalan. Gitu. Jadi menurut saya harus ada wadah atau tempat yang betul-betul bisa menampung. Istilahnya gini, ini talent nih, bahan mentah, emas nih misalnya. Ini masih mentah. Wih, bagus ini 24 karat ini. Tapi bagaimana buat jadi cincin? Gitu. Siap. Nah itu harus dikelola. Dikelola itu sebelum masuk ke ajang itu, di daerah itu harus betul-betul itu. Kalau memang di tempat-tempat hiburan, jarang ada yang nyanyi yang lagu kelas agak berat atau punya tantangan. Nah tempat ini nih adalah tempat memang dikhususkan gitu. Karena kalau mengalir terus seperti ini, bakalan selesai. Di Ambon ini mau maju lagi, mau harus berkembang lagi, kita harus tempat atau wadah yang bisa mampu untuk menampung ini. Sehingga bagaimana kita mempersiapkan materi yang akan disampaikan nanti ke sana itu betul-betul bisa bersaing. Memang kita nih di Laguga, Ya. di Laguga ini memang lagi mencari bibit-bibit seperti yang Lila bilang. Ya, setuju. Mencari bibit-bibit yang seperti itu. Kita mau angkat, kita mau dobrak. Karena ini tantangan terbesar karena memang Ambon kan udah menjadi selatan musik kota dunia. Makanya dari pihak Laguga sendiri kepengen sekali untuk merekrut bibit-bibit yang berpotensi, bibit-bibit yang bisa kita jual untuk bersaing di kalangan nasional. Maksudnya seperti itu. Ya, mungkin perbedaan era 2000-an 90 sampai masuk 2000, saya rasa zaman sekarang anak-anak sekarang referensi lagunya udah gila-gila. Iya. Karena apa ya, media sosial udah kesana kemari, orang sudah YouTube, apa-apa YouTube. Sehingga akhirnya perkembangan musik Maluku kan sekarang agak berubah, bergeser. Yang tadinya dengan warna yang tipe ini, karena pingin bersaing, pingin menonjolkan sesuatu yang berbeda, akhirnya semua warna musik tuh diberubah. Gambar, musik, gaya nyanyi, nah itu. Setuju. Nah cuman bagaimana caranya mempersiapkan sesuatu yang bagus, itu agak ribet. Butuh keseriusan, fokus. Iya. Ini makanya podcast ini yang pertama ini lagi. Ya, siap. Woi, selalu yang pertama ya. Amin. Kebetulan di samping ini juga Laguga ini kepengen sekali nih mencari yang bibit yang terbaik yang bisa kita kelola. Ya, setuju. Masalah masa depan itu yang atas yang atur. Ya. Ya kan. Yang penting nasib usaha takdir dulu, ya. Usaha dulu lah. Ya. Kerja dulu lah. Maksudnya keringet netes dulu lah. Ya, baru beliau di atas harus perhitungkan. mendapatkan sesuatu nggak gampang lah. Maksudnya seperti itu. Iya. Makanya kita dari Laguga Entertainment juga mau cari bibit-bibit yang seperti itu, bukan dunia tarik suara aja. Iya. Bukan dunia tarik suara aja, dan kita juga pengen menggali dengan hal-hal yang lain. Iya, setuju. Hal yang lain gitu. Ya, Jadi setuju. sementara Sangat ini yang perdana ini saya garap dia dulu sebagai ex-idol angkatan Siap, ketiga. amin. Dan itu juga sangat bermotivasi sekali buat kita di Laguga. Mungkin buat pendengar-pendengar yang lain nanti ketika ada di YouTube tampil, seenggaknya udah ada regenerasi masukan-masukan lah. Masukan-masukan buat adik-adik kita. Jadi ini menjadi seorang penyanyi yang profesional, menjadi penyanyi yang betul-betul yang berbakat, yang bobotnya lebih bagus lagi. Itu seperti apa? Setuju, Pak Makanya saya sangat berterima kasih sekali mengundang Lila ada sama saya di Laguga Entertainment untuk podcast yang perdana untuk hari ini. Siap. Gitu. Lalu selanjutnya mungkin Li mau kasih kiat-kiat apa gitu buat buat anak-anak muda yang untuk khususnya untuk di Maluku atau di Kota Ambon dan untuk bisa bersaing terus di kota-kota besar terus yang ada di kota-kota besar juga mungkin seperti apa supaya betul membangun kita menjadi seorang penyanyi menjadi inspirasi. Mungkin Li bisa kasih masukan seperti itu buat kita semua. Iya, jadi yang pertama tuh mental yang pasti. Mental paling penting. Karena seni itu, kenapa mental itu? Seni itu menyangkut hati kan Pak Elis. Jadi terkadang kalau kesiapan mental tidak bagus, terjadi sesuatu kita drop. Karena menyinggung. Karena seniman itu kan rata-rata kan perasaan halus.
Kalau orang Ambon bilang Maksudnya perasaan halus main gampang dengan hati. Maksudnya gampang tersinggung atau bagaimana nih? Bukan, karena segala perasaan sesuatu halus kan yang dibuat itu, Ah, ah. ini kan namanya seni. Seni ini kan hati, menyangkut hati. Segala sesuatu yang dibuat, itulah curahan hati. Iya. Bisa. Tapi bukan Seni itu tersinggung tidak ya, bisa bukan ya, seni itu tidak bisa dikatakan jelek. Jelek ya. Seni itu tidak bisa dikatakan tidak bagus. Ya. Pasti tersinggung. Ya. Nah, mental yang harus dipersiapkan itu seperti itu. Bagaimana menghadapi sebuah komentar, menghadapi sebuah atau menghadapi netizen yang ngomongnya oh itu harus benar-benar biasa itu, bagaimana mengambil itu jadi hikmah. Nah, itu kesiapan mental itu penting. Siap. Karena kalau mental terganggu kita nyanyi tidak baik, Iya. membuat sesuatu jadi tidak enak, itu sudah pasti. Nah, terus berkaryalah terus, jangan pernah bosan. Menggali karena terus ya. Menggali terus. Terus fokus kepada tujuan yang ingin kita dapat, kita capai. Misalnya, saya pengen jadi penyanyi hebat, fokus bagaimana caranya jadi penyanyi hebat. Banyak referensi, dengar referensi-referensi yang betul-betul ini bisa membangun gitu misalnya. Sekalipun kita tidak punya basic sekolah vokal atau gitu, tapi dari bagaimana kita mendengar akhirnya kita bisa menyampaikan itu dengan baik misalnya gitu. Banyak kan di dunia Ya. canggih. Misalnya ini teknik vokal begini nih harus nyanyinya gimana gitu. Ya, kita kalau misalnya ini istilahnya kan semua rata-rata otodidak nih. Nah, itu bagaimana mengeksplor apa yang kita punya itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Itu aja Pak Eli sebenarnya. Jadi mental, apalagi ya berkarya terus fokus pada tujuan. Gitu ya. Iya. Baru perkembangan musik ya, mungkin ada kiat dari Bung Lila untuk perkembangan musik yang ada di Maluku khususnya. Kiat-kiatnya apa tuh? Perkembangan musik di Maluku ini sangat berkembang pesat karena dari zaman ke zaman. Iya. Ya kayak seperti ini Pak Lila. Iya. Maksudnya perkembangan musik Maluku saat ini karena Lis sekarang kan musik produser. Iya. Musik Ambon di medium YouTube. Kiat menembus pasar nasional itu seperti apa? Iya. Yang pertama, buatlah karya yang baik, berdiri di atas kaki sendiri, dan jangan pernah bosan. Jadi misalnya gini, terkadang penikmat itu punya komentar itu beda. Oh gitu. Ya, terkadang itu juga sangat mempengaruhi. Iya. Ya. Segmennya. Ya, misalnya gini, misalnya kali ini kita bikin dengan konsep ini. Konsep ini nih menurut saya itu bagus, tapi belum tentu menurut penikmat itu bagus atau netizen itu bagus. Jangan kita berhenti pada satu titik. Explore terus. Besok ini saya coba dengan yang ini gitu. Karena membuat suatu konten yang baik itu kan butuh mengeksplor lah, menggali lagi kira-kira. Misalnya gini, saya bikin vlog. Kali ini nih temanya tentang ikan. Wah, viewersnya berapa? Wah, kurang lah. Besok tentang ini. Ini kayaknya orang lebih suka yang ini nih gitu. Kita kembangkan terus. Misalnya musik, dari sisi musik. Musik yang ya misalnya gini. Ini lagu Ambon. Yang otomatis orang ini aja yang dengar. Iya. Ya. Bagaimana supaya lagu ini dikemas sehingga orang di luar Ambon itu bisa tahu, bisa suka. Berarti bahasa musik kan bahasa universal. Misalnya contoh, ini lagu Barat, kita tidak mengerti lagunya. Ya. Tapi waktu diputar, aduh enak sekali ini lagu. Berarti bahasa musik itu bisa menjangkau semua orang, sekalipun apapun bahasanya. Misalnya lagu Latin, tapi orang di sini juga suka dengar. Lagu ini tapi orang di ini juga suka dengar. Makanya kita lebih mencoba membuka diri untuk bisa menjangkau yang di luar. Kalau kita hanya fokus kepada satu titik, kita akan di situ terus dan tidak akan bisa maju. Tapi coba membuka diri, bagaimana caranya kita membuat sesuatu paket itu dia jadi menarik. Misalnya dari gambarnya, videonya harus betul-betul yang misalnya istilah sekarang sinematik dan segala macam, terus musiknya yang lebih modern, tetapi tidak menghilangkan
karakter kita sebagai orang Ambon atau Maluku, orang Maluku. Itu yang paling penting. Otomatis orang tahu ini bahasa Ambon lah. Tapi ciri khas kita orang Ambon itu jangan sampai dihilangkan. Karena musik ini kan bisa bikin musik apa aja, mau dangdut remix, mau koplo remix, mau pop remix, mau apa remix segala macam bisa dibuat. Tapi bagaimana supaya Kalau dia jadi sampai menarik? tembus ke tingkat nasional, katakanlah seperti apa? Ya itu banyak orang suka, berarti kita bisa tembus. Atau Yang mesti digali. iya, contohnya. Coba aja, coba ini Jangan sering-sering bahasanya ya. ya. Maksudnya jangan bosan-bosan. Iya, iya, jangan bosan-bosan. Jangan sampai pas kita bikin musik ini terus aduh, aneh parah. Aduh, nggak bisa kayak begitu. Harus coba terus, dobrak terus. Makanya tadi saya bilang, mental harus siap, jangan pernah bosan, fokus pada satu titik. Itu selesai. Terus kita, menurut saya, coba membuat sesuatu yang baru, sehingga pada saat kita muncul, itu kita yang dilihat. Misalnya gini, ini ada satu orang nih, dia sudah di genre ini, harus lebih mengenal diri. Saya ini lebih suka rock. Bagaimana caranya mempackage ini menjadi sesuatu musik rock yang orang suka. Saya ini lebih pop ballad. Bagaimana caranya di pop ballad ini harus bikin sesuatu yang berbeda. Dia ini tampil dengan kemeja putih, saya harus tampil dengan kemeja merah. Dia ini sekalipun ini kemeja, tapi dia warna putih, saya warna merah gitu. Ini dia dengan celana pendek, berarti saya harus dengan celana panjang. Cobalah gitu ya kan. Jangan pernah bosan, pasti suatu saat orang akan suka. Pasti. Nah mungkin terus dipromo. Makanya media itu penting lah gitu Pak Yus. Makasih banget nih Lil. Waktu udah banyak ya. Kayak gini Lil. Terakhir yang dibikin apa? Sekarang ini musik. Terakhir. Masih sama lah. Sesuai dengan ya kita kan namanya recording sama dengan jual jasa lah istilahnya. Bagaimana keinginan orang kita harus buat gitu. Tapi tidak menghilangkan karakter yang saya punya. Saya tetap akan berdiri dengan gayanya saya. Karena menurut saya gini nih, misalnya gini. Ini saya nih suaranya nggak cocok ngerok, tapi hobi dengar lagu rock, ya kan Pak Elis? Saya ini suka dengar lagu rock, tapi nggak bisa nyanyi rock. Ya. Nah, kalau misalnya saya disuruh nyanyi rock, otomatis dengan gaya saya yang pop jadinya pop rock, ya gitu ya kan? Tetap ada ngeroknya, tapi ngepop. Nah, itu muncullah lagu sesuatu yang baru. Nah, saya punya tugas buat itu, mengarahkan itu. Nah itu sekalipun berkompetisi di daerah lokal, tapi itulah niat dan tujuan saya. Setuju. Membuat sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing. Itu yang penting. Kayak misalnya Pak Elis hobinya lagu dangdut, saya harus buat sesuatu yang menarik buat Pak Elis, sehingga pada saat nyanyi dia merasa bahwa itu miliknya, gitu Pak Elis. Ini saya gitu. Nggak bisa saya ini terus dipaksain buat jadi yang ini, nggak bisa. Nah kita tidak akan berwarna, kita tidak akan punya banyak, ini tidak akan punya banyak karya. Ya mungkin tahun ini saya belum punya. Dan saya yakin pasti tahun-tahun berikut pasti punya saya. Kadang lagu diproduksi tahun ini, karena orang lihat, kok bisa ngetop tahun depan. Itu kan ya kembali lagi yang tadi Pak Elis ngomong, ini tergantung nasib, takdir. Tapi kita harus terus push. Daftar idol itu aja pakai kartu keluarga tahun berapa itu? Tahun 98 itu. Itu tahun 98 itu daftar idol itu. Pakai kakak. Kartu keluarga tahun 98. 98. 99 lah. Anak pertama namanya siapa? Anak yang pertama Brian. Yang kedua Brian Westlife. Brian McKnight. Brian McKnight. Ya. Luar biasa. Yang kedua namanya Enrique Iglesias. Iya, Enrique Iglesias. Hero. Ya, yang kedua namanya Jason. Ketiga, Jason Mars. Yang ketiga namanya Jason. Mars. Yang keempat itu namanya Shelton. Black Shelton. Ya. Country ya? Iya, yang kelima namanya Beyonce. Ya. Bayangkan. Yang keenam namanya Whitney, bayangkan. Just like the ocean, the mood, the same as the emotion that I feel on.